Suatu hari nanti, kamu akan menjadi tua. Rambutmu memutih, tubuhmu melambat. Dan mungkin, di suatu titik, kamu akan mulai bertanya-tanya, apakah kamu masih berguna? Apakah kamu masih dibutuhkan? Atau apakah kamu hanya menjadi beban bagi orang-orang di sekitarmu? Ini bukan ketakutan baru. Hampir setiap orang dewasa pernah memikirkannya. Diam-diam, di tengah malam, saat memikirkan masa depan. Tapi inilah yang aneh. Ketakutan itu, secara biologis, hampir tidak masuk akal. Karena untuk hampir seluruh sejarah manusia, orang tua bukan beban. Mereka adalah aset paling berharga yang dimiliki sebuah kelompok. Dan jawabannya menyimpan sesuatu yang akan mengubah cara kamu memandang orang tuamu sendiri. Mari mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana yang selama puluhan tahun membingungkan para ahli biologi evolusi. Kenapa manusia hidup begitu lama setelah masa reproduksi berakhir? Dari sudut pandang evolusi murni, ini aneh. Tujuan biologis sebuah spesies secara sederhana adalah mewariskan gen ke generasi berikutnya. Begitu seseorang tidak lagi bisa bereproduksi, secara teori, tubuh seharusnya tidak punya alasan lagi untuk terus bertahan. Pada kebanyakan spesies mamalia, itu memang yang terjadi. Begitu masa reproduksi berakhir, hewan itu mati tidak lama kemudian. Tapi manusia berbeda. Perempuan berhenti bereproduksi di usia sekitar 50-an. Namun banyak yang hidup puluhan tahun lagi setelahnya. Bertahun-tahun, kadang puluhan tahun. Kenapa evolusi membiarkan ini terjadi? Pertanyaan ini akhirnya dijawab pada tahun 1998 oleh seorang antropolog bernama Kristen Hawkes dari Universitas Utah. Hawkes menghabiskan waktu bertahun-tahun hidup bersama suku Hadza di Tanzania, salah satu dari sedikit kelompok pemburu pengumpul yang masih tersisa di dunia, yang hidupnya sangat dekat dengan cara hidup manusia purba. Yang dia temukan mengubah seluruh pemahaman ilmu pengetahuan tentang kenapa lansia ada. Dia mengamati para perempuan tua di kelompok itu, perempuan yang sudah melewati masa reproduksi mereka. Dan dia menemukan bahwa mereka adalah anggota kelompok yang paling produktif secara mengejutkan. Setiap hari, perempuan-perempuan tua ini pergi mencari umbi-umbian liar. Pekerjaan yang berat, melelahkan, membutuhkan kekuatan dan pengetahuan bertahun-tahun untuk tahu di mana harus menggali. Dan hasil yang mereka kumpulkan, dalam banyak kasus, melebihi hasil yang dikumpulkan oleh perempuan muda yang sedang menyusui anak mereka sendiri. Hawkes menyebut ini hipotesis nenek. Gagasannya sederhana, tapi radikal. Nenek-nenek dalam kelompok purba tidak berhenti berkontribusi setelah masa reproduksi mereka berakhir. Mereka justru mengganti peran mereka, dari melahirkan anak menjadi memberi makan cucu. Dan ini bukan kontribusi kecil. Ketika seorang ibu melahirkan anak baru, anak yang sebelumnya, yang baru disapih, masih sangat membutuhkan makanan tambahan, tapi belum bisa mencari makan sendiri. Disinilah nenek masuk. Para nenek dengan pengetahuan bertahun-tahun tentang di mana mencari makanan dan kemampuan fisik yang masih cukup kuat mengisi kekosongan itu. Hawkes menghitung dampaknya secara matematis. Dalam kelompok dengan nenek yang aktif, jarak antara kelahiran anak menjadi lebih pendek. Ibu bisa hamil lagi lebih cepat karena anak sebelumnya sudah mendapat cukup makanan dari neneknya, bukan hanya dari ibu. Lebih banyak anak yang lahir, lebih banyak anak yang bertahan hidup sampai dewasa. Dengan kata lain, keberadaan nenek secara langsung meningkatkan jumlah keturunan yang berhasil diwariskan oleh seluruh kelompok. Evolusi tidak mempertahankan usia tua karena kebetulan. Evolusi mempertahankannya karena nenek-nenek adalah mesin kelangsungan hidup yang sangat efektif. Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Hawkes bersama tim dari Universitas Utah membandingkan data dari beberapa kelompok pemburu pengumpul berbeda dan menemukan pola yang sama berulang kali. Di kelompok-kelompok di mana nenek aktif membantu mencari makan, tingkat kelangsungan hidup cucu meningkat secara signifikan, terutama pada anak-anak yang baru disapih, periode paling rentan dalam hidup seorang anak. Bahkan ada istilah khusus untuk ini dalam ilmu biologi evolusi. Para peneliti menyebutnya efek nenek, sebuah fenomena di mana kehadiran nenek yang masih hidup dan aktif secara terukur meningkatkan peluang cucu untuk bertahan hingga dewasa. Dan menariknya, efek ini hanya kuat ditemukan pada manusia dan sedikit pada beberapa spesies paus tertentu, seperti paus pembunuh dan paus pilot. Hampir tidak ada spesies mamalia lain di bumi yang menunjukkan pola serupa. Artinya,
Kemampuan untuk hidup lama setelah masa reproduksi berakhir bukan kebetulan evolusioner yang acak. Itu adalah strategi bertahan hidup yang sangat spesifik, yang hanya berkembang pada spesies dengan struktur sosial dan kelompok yang sangat erat. Manusia adalah salah satu dari sedikit makhluk di planet ini yang evolusinya secara aktif memilih untuk mempertahankan generasi tua. Justru karena keberadaan mereka, membuat seluruh kelompok lebih mungkin bertahan. Tapi ini baru sebagian dari ceritanya, karena ada peran lain yang dimainkan orang tua yang bahkan lebih sulit diukur secara matematis, tapi mungkin sama pentingnya. Pengetahuan. Bayangkan kehidupan di dunia tanpa tulisan, tanpa buku, tanpa internet, tanpa cara apapun untuk menyimpan informasi, kecuali di dalam kepala manusia yang masih hidup. Dalam dunia seperti itu, satu-satunya tempat penyimpanan pengetahuan kelompok adalah ingatan orang-orang tertua. Tanaman mana yang beracun, musim mana yang membawa kekeringan parah, dan bagaimana kelompok bertahan saat itu terjadi terakhir kali, mungkin 40 tahun lalu. Bagaimana cara membuat alat tertentu yang jarang dibutuhkan, tapi penting saat dibutuhkan. Di mana sumber air tersembunyi saat sungai utama mengering. Seorang antropolog bernama Sarah Blefer Hrdy menyebut orang tua dalam masyarakat purba sebagai perpustakaan hidup kelompok mereka. Pada tahun 2014, sekelompok peneliti yang mempelajari berbagai kelompok pemburu pengumpul di seluruh dunia menemukan pola yang konsisten. Kelompok dengan lebih banyak anggota lansia secara signifikan lebih mampu bertahan dari bencana langka, seperti kekeringan ekstrim atau kelangkaan makanan parah, yang hanya terjadi sekali setiap beberapa dekade. Kenapa? Karena hanya orang tua yang pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya dan tahu strategi bertahan hidup yang berhasil saat itu. Tanpa mereka, pengetahuan itu hilang selamanya. Kelompok harus belajar lagi dari nol, lewat coba-coba di tengah krisis. Dan dalam dunia purba, belajar lewat coba-coba saat krisis seringkali berarti kematian. Ada satu contoh yang sering dikutip dalam penelitian antropologi tentang ini. Pada kelompok Inuit di Arktik, yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada pengetahuan tentang cuaca, es, dan migrasi hewan, para peneliti mencatat bahwa keputusan untuk pindah berburu ke wilayah tertentu atau menghindari wilayah tertentu hampir selalu didasarkan pada ingatan anggota tertua kelompok tentang kejadian serupa puluhan tahun sebelumnya. Satu keputusan yang salah di lingkungan se-ekstrim itu bisa berarti seluruh kelompok tidak bertahan sampai musim semi berikutnya. Dan keputusan yang benar hampir selalu berasal dari ingatan orang yang sudah cukup lama hidup untuk pernah melihat pola itu terjadi sebelumnya. Ini mengubah cara kita harus memahami apa arti tua dalam masyarakat purba. Orang tua bukan orang yang sudah selesai berkontribusi. Mereka adalah satu-satunya cadangan pengetahuan yang dimiliki kelompok untuk menghadapi keadaan yang belum pernah dialami oleh siapapun yang masih muda. Tapi ada satu lagi peran yang mungkin paling jarang dibahas dari semuanya. Peran emosional. Pada tahun 2017, seorang peneliti bernama Jared Diamond yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari masyarakat tradisional di Papua Nugini mencatat sesuatu yang konsisten di hampir semua kelompok yang dia kunjungi. Anak-anak yang tumbuh dengan kakek nenek yang aktif dalam hidup mereka menunjukkan tingkat kecemasan yang jauh lebih rendah dibanding anak-anak yang tidak memilikinya. Diamond berpendapat, ini ada hubungannya dengan rasa aman yang diberikan oleh kehadiran orang yang sudah melewati banyak hal dan masih bertahan. Seorang anak yang melihat kakeknya selamat dari kekeringan, kehilangan, dan kesulitan, dan masih ada di sana, masih tersenyum, masih bercerita, mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun yang lebih muda. Bukti hidup bahwa kesulitan bisa dilewati. Ada penjelasan biologis yang menarik di balik ini juga. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Evolution and Human Behavior menemukan bahwa kehadiran kakek nenek dalam pengasuhan anak berhubungan dengan kadar hormon kortisol yang lebih rendah pada anak-anak, terutama selama masa-masa sulit seperti perpisahan orang tua atau kehilangan dalam keluarga. Kortisol adalah hormon stres. Kadar yang lebih rendah berarti sistem saraf anak berada dalam kondisi yang lebih tenang, lebih siap untuk belajar dan berkembang, dibanding anak yang mengalami stres berkepanjangan tanpa figur tambahan yang memberi rasa aman. Para peneliti menyimpulkan bahwa kakek nenek tidak hanya berfungsi sebagai pengasuh tambahan secara praktis. Mereka berfungsi sebagai penyangga emosional,
sebuah lapisan keamanan tambahan yang membuat seorang anak merasa bahwa apapun yang terjadi pada orang tuanya, masih ada orang dewasa lain yang akan selalu ada untuknya. Dan inilah yang membawa kita kembali ke pertanyaan di awal. Kalau begitu, kenapa di dunia modern, usia tua justru sering terasa seperti beban? Jawabannya bukan karena ada sesuatu yang berubah pada orang tua. Yang berubah adalah strukturnya. Selama hampir 300.000 tahun, manusia hidup dalam kelompok kecil, biasanya tidak lebih dari 50 orang, di mana setiap orang tua memiliki peran yang jelas, dibutuhkan setiap hari, dan dikelilingi oleh anak cucu yang tinggal berdekatan. Dalam struktur seperti itu, tidak ada konsep pensiun dalam artian berhenti berkontribusi sepenuhnya. Yang ada hanyalah pergeseran peran. Dari berburu menjadi mengajar cara membuat tali. Dari mengangkat beban berat menjadi mengingat di mana sumber air tersembunyi. Peran berubah seiring usia, tapi kebutuhan akan keberadaan mereka tidak pernah hilang. Dunia modern membongkar struktur itu hampir sepenuhnya dalam waktu kurang dari 200 tahun. Revolusi industri memindahkan keluarga dari desa-desa kecil yang saling mengenal ke kota-kota besar yang anonim. Anak-anak pindah ke kota lain, kadang negara lain, mengejar pekerjaan dan pendidikan. Pengetahuan tentang bertahan hidup yang dulu hanya tersimpan di kepala orang-orang tertua, kini bisa dicari dalam hitungan detik lewat internet dan mesin pencari. Peran mengasuh cucu yang dulu menjadi kontribusi paling vital dari seorang nenek, seringkali digantikan oleh tempat penitipan anak, pengasuh profesional, atau sekolah. Bukan karena pilihan itu salah, tapi karena struktur sosial yang dulu membutuhkan kehadiran fisik nenek setiap hari, kini tidak lagi menjadi kebutuhan struktural, melainkan pilihan personal. Dan di banyak budaya modern, termasuk yang sedang berkembang pesat secara ekonomi, panti jompo dan fasilitas perawatan lansia, meski dibangun dengan niat baik, secara tidak sengaja menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada sepanjang sejarah manusia sebelumnya. Pemisahan fisik antara generasi tua dan generasi muda dalam skala besar sebagai norma sosial. Bukan karena orang tua berhenti memiliki nilai, tapi karena dunia di sekitar mereka berubah lebih cepat daripada peran biologis dan sosial yang sudah dibentuk evolusi selama ratusan ribu tahun. Otak dan tubuh manusia masih membawa cetak biru yang sama seperti nenek moyang di suku Hadza. Cetak biru di mana usia tua berarti dibutuhkan, bukan ditinggalkan. Jadi inilah kebenarannya. Rasa takut menjadi tua dan tidak berguna yang mungkin pernah kamu rasakan bukan reaksi alami terhadap penuaan itu sendiri. Itu reaksi terhadap dunia yang lupa bagaimana caranya membutuhkan orang tua. Ini bukan berarti dunia modern salah sepenuhnya, atau kita harus kembali hidup di gua dan hutan. Tapi mungkin ada satu hal kecil yang bisa kita ambil dari hampir 300.000 tahun sejarah manusia ini. Bahwa kebutuhan akan generasi tua bukan sesuatu yang harus diciptakan dari nol. Kebutuhan itu sudah tertanam jauh di dalam biologi kita sendiri. Yang hilang bukan kebutuhannya, tapi kesempatan untuk mewujudkannya di tengah dunia yang bergerak begitu cepat sehingga jarang menyisakan ruang untuk duduk dan mendengarkan cerita dari orang yang sudah hidup lebih lama dari kita. Selama ratusan ribu tahun, orang tua bukan orang yang menunggu untuk berhenti. Mereka adalah perpustakaan kelompok. Mereka adalah alasan lebih banyak anak yang bertahan hidup. Mereka adalah bukti hidup bahwa kesulitan bisa dilewati. Lain kali kamu melihat orang tuamu atau memikirkan masa depanmu sendiri sebagai lansia, ingat ini. Tubuh manusia tidak dirancang untuk menyimpan orang tua di pinggir. Tubuh manusia dirancang untuk menjadikan mereka pusatnya. Dan jauh di dalam diri kita, di bagian otak yang sudah ada jauh sebelum kota, sebelum tulisan, sebelum bahkan konsep waktu yang kita kenal sekarang, bagian itu masih tahu kebenaran ini. Bahwa generasi tua bukan akhir dari sebuah cerita. Mereka adalah alasan cerita itu masih bisa berlanjut.